Baik pendengar, kita lanjutkan sesi kedua untuk To The Point malam hari ini masih dengan tema kita yaitu bansos berupa uang dan beras akan dikaji. Dan kami akan berlanjut berbincang bersama dengan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang juga koordinator Ekitas bidang kajian pengentasan kemiskinan dan ketimpangan Wisnu Setiadi Nugroho, dan kali ini juga kami sudah bersama dengan sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta Rahmat Hidayat yang tersambung juga melalui aplikasi Zoom. Pak Rahmat Hidayat, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Selamat Iya, malam Pak Wisnu. silakan ada Pak Wisnu juga. Pak Wisnu, ada Pak Rahmat Malam Hidayat. Pak Rahmat, sehat-sehat ya Pak Rahmat? Ya, ya, Pak Iya, Wisnu. baik. Alhamdulillah. Saya ke Pak Rahmat dulu nih. Pak Rahmat, tadi kami sudah berbincang dengan salah seorang penerima bantuan sosial dari Cirebon, Ibu Nur Halimah yang hebat menjelaskannya, yang juga menyetujui bahwa bantuan sosial diubah saja. Tetapi memang tidak dipungkiri ada sebagian masyarakat kita yang mungkin masih membutuhkan bantuan atau bantalan itu dalam jumlah atau bentuk uang. Nah, kalau menurut Anda, bagaimana sih Anda membaca usulan atau wacana lah pengkajian ulang bansos yang disampaikan oleh Menko Zulhas ini? Iya, terima kasih. Jadi memang, saya pernah juga diundang di beberapa kesempatan lalu dalam sebuah talkshow ya, Mhm, terkait dengan penerima dana bansos dan itu kaitannya dengan data judi online ya, tapi mereka penerima bansos. Dan memang saat itu saya juga menyampaikan pesannya adalah, pesan pentingnya adalah memang kita perlu melakukan apa yang saya sebut sebagai reformasi ya, reformasi bantuan sosial gitu ya. Kenapa? Karena memang ini ada masalah-masalah yang harus kita akui, tidak bisa kita pungkiri menjadi, problem ya dalam tata kelola, dalam kontrol, monitoring dan seterusnya. Nah, tentu kalau Pak Wisnu dalam secara ekonomi ya mungkin lebih kompeten di bidang itu, tapi dalam pandangan saya sebagai seorang sosiolog, secara sosial di masyarakat, memang ini seringkali menjadi problem di masyarakat terkait dengan misalnya distribusinya, kemudian, kelayakannya penerimanya, kemudian kontrolnya, monitoring-nya gitu kan, dan mhm, itu menjadi isu yang penting gitu ya. Nah, apa yang jadi penting, kenapa kemudian, kita perlu melakukan reformasi itu karena misalnya terkait dengan data ya, terkait dengan data penerima itu juga menjadi masalah di situ ya. Bahwa banyak misalnya penerima bansos itu dari segi data memang misalnya mereka tidak berhak menerima itu tapi menerima, dan oke, sebaliknya gitu ya. ya, Nah, itu yang mungkin juga perlu diperbaiki ya. Tapi dalam konteks Indonesia dengan tingkat kemiskinan, kemudian tingkat persebaran spasial geografis gitu ya, mhm, mhm, ketimpangan daerah gitu ya. Menurut saya memang masih diperlukan, apa namanya, bansos ini. Cuma memang tadi misalnya skemanya, jenisnya mungkin akan lebih beragam gitu mhm, ya, mhm, variasinya. Jadi mhm. tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk program-program yang lain yang mungkin dari segi benefit-nya itu bisa lebih dirasakan oleh, penerimanya. Oke, Itu kira-kira poin saya untuk awal. ya. Ini menarik, reformasi bantuan sosial. Anda tegaskan di situ, yaitu skemanya, kemudian tata kelolanya juga, distribusinya. Nah, sejauh mana ya usulan Anda itu reformasi bantuan sosial ini akan juga memberikan pengaruh terhadap atau mengubah ketergantungan seseorang menjadi kemandirian sosial? Apa yang harus ditekankan dalam hal ini? Ya memang ini menjadi, pertanyaan juga ya, kalau Mhm, kemudian memang, kita mau berbicara soal kemandirian memang agak susah ya, karena ini kan kalau kita bicara soal bansos ya, apapun namanya, itu memang juga di beberapa negara yang lain juga ada sebenarnya gitu ya, skema itu gitu ya, dengan cara memberikan subsidi lah, memberikan cara, cash program dan seterusnya, memang ada gitu ya. Nah, apa yang menjadi penting dalam reformasi ini menurut saya adalah misalnya, selama ini ya, kalau saya melakukan riset di lapangan di berbagai daerah, di desa, remote area gitu ya, di pedesaan gitu ya, itu, saya fakta ya ini menjadi menarik ya dan menjadi problemnya adalah misalnya penerima penerima bansos itu banyak didominasi oleh keluarga atau lingkaran utama, circle ya atau ya circle dari misalnya Pak Kades, ya, Kadus gitu ya. Itu yang menjadi problem di situ gitu. Jadi kalau mereka iya, dekat iya. dengan kades misalnya dengan lurah misalnya gitu ya, atau kalau di kampung-kampung di Jawa Barat itu Oke, ada oke. ngaku misalnya ibuku gitu ya, itu mereka bisa dapat aksesnya. Tapi kalau mereka miskin, mereka Iya, tidak layak, mereka iya, iya. jompo misalnya gitu ya, tapi terbatas aksesnya ke pusat pendidikan desa Iya, iya. itu mereka malah nggak mendapatkannya. Oke. Itu contohnya satu misalnya. Iya.
Kedua, misalnya adalah terkait dengan data ya, tadi yang lebih penting. Mhm. Misalnya data dari PPATK itu menjadi ironis bahwa angka, pemain pelaku judi online itu banyak dari penerima bansos gitu ya. Karena penerima bansos kan banyak ya, PKH dan macam-macam kartu prakerja dan seterusnya lah gitu ya. Nah itu banyak jenisnya. Jadi ini kan menjadi ironis juga gitu ya. Dan itu yang kemudian ketika itu saya menyampaikan ini nggak bisa didiamkan. Ini harus Mhm ada mhm reformasi dalam mhm. hal bansos gitu kan. Anda bisa bayangkan penerima bansos tapi mereka malah melakukan judi online. Jadi Nah, uangnya diputar oke. untuk main judi online gitu kan. Ya ya Nah ya. itu dua soal data gitu ya. Oke. Nah ketiga, misalnya dari segi varian program ya, atau dari segi bantuannya, dari segi jenisnya gitu ya. Nah selama ini kan itu ada dalam bentuk beras, uang, ya, Mhm kemudian mhm. juga ada beberapa yang lain mungkin nanti Pak Wisnu lebih memahami itu gitu ya. Nah itu barangkali bisa lebih di variasinya ya. Jadi varian-variannya itu lebih 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 beragam gitu kan ya, Baik. agar tidak hanya terfokus kepada misalnya uang atau beras atau apa gitu ya. Itu bisa juga di sana. Nah, berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, ini menjadi isu yang problematik juga. Apa itu? Bansos itu sering menjadi komoditas politik, Ah, gitu kan. oke, tahan dulu itu menarik itu. Tahan dulu sampai di sana ini. Nanti itu akan saya dalami juga sedikit. Tapi sebelum ke Pak Wisnu, saya masih penasaran dengan statement Anda tadi nih, Pak Rahmat ya. Jadi artinya, sejauh mana bansos itu akan memberikan pengaruh semangat kerja dan juang masyarakat kita? Apakah masyarakat miskin itu memandang bansos itu sebagai hak atau pertolongan kalau begitu? Dari perspektif sosiologi Anda melihatnya bagaimana? Ya, bansos itu, apapun namanya ya, itu kan adalah bagian atau bentuk intervensi sebenarnya, Iya intervensi negara iya, yang memberikan, stimulus atau apapun itu ya kepada mhm, rakyatnya gitu ya. iya, Jadi sebenarnya kalau dikatakan hak pun tidak juga gitu ya, tapi itu adalah tanggung jawab negara untuk memberikan, memberikan support gitu ya, support finansial gitu kepada negara. Saya ambil contoh ya, misalnya saya dulu sekolah di Perancis ya, saya bersama keluarga dan anak saya lahir satu di sana. mhm, Nah, itu kami juga menerima gitu ya, saya menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia, karena saya dosen ya. Nah, tapi saya sebagai warga negara yang dari segi penghasilan itu misalnya, itu standar penerima beasiswa saya itu di bawah standar gaji dari pemerintah Prancis. Akhirnya saya mmm, dapat apa? Satu, saya dapat subsidi perumahan ya, oke, subsidi perumahan yang, kalau kita kayak ya di rusunawa atau di rusun gitu ya, iya iya, di yang kedua dapat subsidi subsidi bantuan mengenai, itu namanya untuk anak sekolah tiap tahun ajaran baru misalnya iya gitu ya. iya, Nah yang ketiga, saya misalnya ketika istri saya melahirkan, itu dapat subsidi untuk untuk beli stroller bayi, untuk beli popok dan seterusnya. Bahkan biaya operasinya oke, pun saat itu adalah saya free gitu ya. Bahkan iya setelah iya iya, anak saya lahir selama 1,5 tahun di Perancis itu, sampai 3 tahun, itu tiap bulan dapat subsidi, transfer, ya. Untuk apa? Untuk kira-kira untuk beli susu, beli mhm Pampers dan mhm, seterusnya gitu ya. Nah, dan termasuk ada subsidi untuk tiket transportasi ya, untuk, mhm, transportasi publik ya, family kan lebih murah gitu ya. Nah itu, termasuk ada juga subsidi untuk pengangguran. Nah itu pengangguran dapat bulanan oke sebesar 700, 800 euro gitu ya. oke, Tapi kalau mereka bekerja, udah mulai bekerja itu di-stop. Karena ada bukti ini ya, bukti penggajiannya gitu ya. iya iya Nah, iya, itu adalah sebenarnya bagaimana, negara saat itu memberikan komitmen gitu ya, tanggung jawab, karena itu ada konstitusinya di situ, ada peraturannya apa? kepada warga negara, baik asing maupun, Baik dalam, warga negara mereka untuk mendapatkan perlindungan yang disebut sebagai social protection begitu. Nah, baik, itu juga sama, kita juga sebenarnya variannya mungkin bisa lebih banyak gitu ya, untuk transportasi, untuk oke, bantuan sekolah, ya atau ya, untuk, pengangguran dan seterusnya, seperti itu misalnya. oke. Nah ini masuk ini saya lanjutkan ke Pak Wisnu ini berarti, sempat disinggung ini, politis juga. Artinya bantuan sosial, ketika itu sebagai sebuah intervensi negara terhadap kondisi masyarakat kita, Anda Mhm. melihat saat ini kebijakan bansos lebih bersifat politis daripada strukturalkah? Kalau perspektif saya sebetulnya
memang ada unsur politisnya yang ketika berusaha mengaitkan bansos dengan nama-nama tertentu gitu ya. Karena sebetulnya bukan orang tersebut yang memberikan bansos, tapi ya uang negara APBN kan, Bung Rudi, Pak Ya. Rahmat ya, bahwa sebetulnya uang negara sudah dianggarkan, tapi kemudian dia klaim sebagai bantuan dia gitu. Nah, itu yang kemudian kita bisa anggap sebagai mempolitisasi dari bansos tersebut, bahwa Hmm. kemudian sebenarnya ada bantuan negara yang kemudian ini adalah hak rakyat dari pajak kita nih yang kita bayarin, lalu kemudian buat distribusi ke orang miskin, tapi kemudian diakui sebagai oh ini bantuan dari saya. Nah, Oke. tapi saya juga lihat bahwa nggak semua politisi seperti itu. Kayak misalkan di Jogja kita nggak pernah melihat Ngarso Dalam untuk kayak begitu, karena dia nggak perlu seperti itu. Dan ini Ya. adalah contoh-contoh pemimpin yang menurut saya itu kemudian bisa dicontoh, bukan yang Mhm. seperti politisi tadi gitu. Mhm, mhm. Jadi kalau dibilang apakah struktural atau versus politik, saya pikir mix ya, Bung Rudi, bahwa Baik, baik. ada yang ini ya, ada yang memang menggunakan itu sebagai politisasi, nggak cuma level pusat, Bung Rudi, bahkan daerah juga sama. Sama aja Tadi ya. kita, ya ya, kita dengar kisahnya bahwa ada elit politik, elit capture istilahnya kalau di Heeh. ekonomi, itu memang kejadian gitu, Ya. makanya selama ini kita nggak pernah full komunitas, karena kalau Oke. full komunitas pasti akan ada elit capture yang besar, Baik, bahwa baik. tadi yang dekat Ya, dengan kepala desa, dekat dengan bupati, akan dapat bantuan. ya, Makanya terus kemudian pusat tetap juga ada dorongan untuk oh ini yang ya, berhak seperti ini ya. nama-namanya. Jadi Baik. menurut saya dengan seperti itu perspektifnya memang memang mix, dan Ya. sebisa mungkin memang kita menghindari dan kita Oke. kritis gitu Baik. ketika orang-orang tadi ngeklaim seperti itu, kita langsung bilang itu kan bukan bantuan kamu gitu. Dan tadi Baik, baik. Pak Rahmat cerita, saya juga sama Pak, di Amerika juga dapat, dan kita nggak pernah dipajang di koran nerima bantuan. Iya, iya, Itu kan iya. adalah salah satu yang Itu memanusiakan itu tadi menerima tuh bantuan ya. itu Ya udah dikirim aja diem-diem, ini buat anaknya $500, ya, buat baik, beli baik. susu, buat beli Baiklah. ikan ayam, tapi nggak perlu kayak dipajang bahwa ini adalah hasil Dari siapa? gubernur. Ini Ya, ya. kemudian kita perlu perbaikan gitu, Bung Baik. Nudi, di situ. Itu saya cuman mencoba memverifikasi pernyataan Pak Rahmat ke Anda, Pak Wisnu, gitu kan. Tapi Betul. ya, satu lagi. Nah, kalau begitu gimana Pak Wisnu memastikan adanya perubahan model bantuan sosial ke depannya itu tanpa harus menimbulkan goncangan sosial? Mungkin nggak itu bisa dilakukan? Mungkin sekali sih kalau beberapa negara, itu udah ada beberapa contoh negara yang melakukan hal itu yang kita bilang sebagai graduasi yang tersistem atau systemic graduation. Jadi, Mhm. sekarang penerima bansos masih banyak, kita mulai graduasi tadi sebenarnya kita udah mulai dari pena, itu udah usaha dari Kementerian Sosial untuk menggraduasikan penerima bansos, lalu kemudian menjadi dia lebih mandiri. Cuman memang terus, menurut saya kayak belum belum ada visi yang jelas. Kalau udah dapat bantuan modal, yakin usahanya sukses nggak nih? Didampingi nggak nih? Itu yang kemudian belum belum muncul. Jadi kemudian program-programnya akhirnya cuman sementara terus hilang lagi gitu. Terus besok-besok akhirnya terpaksa harus dibantu lagi. Nah, ini yang kemudian menurut saya kayak perlu ada tadi road plan yang jelas, yang graduasi ini kayak ini berapa orang yang akan graduasi di Jakarta, di Jogja, lalu kemudian masih produktif nggak? Iya, lalu kemudian bisa usaha nggak? Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita selalu lupa, negara menganggap semua masyarakat itu bisa usaha. Padahal berusaha dan menjadi wirausaha itu berbeda. Iya. Berusaha itu ya tadi jualan, makanan kecil, Mhm. uangnya pas-pasan, lalu kemudian nanti diutangin jadi bangkrut, itu berusaha. Tapi wirausaha itu kan dia akan maju mandiri gitu ya, bisa Oke. mempekerjakan ujung-ujungnya. Nah, ini yang kemudian kita harus Baik. perhatikan. Kalau nggak sanggup berwirausaha, Ya, ya memang berarti didorongnya ke arah kerjaan vokasional, oke. Baik. kerjaan membangun, lalu kemudian menjahit, apapun itu yang kemudian bisa mereka mulai, seperti Oke, itu. saya ingin mendapatkan pernyataan 1 menit saja dari masing-masing Anda. Saya mulai dari Pak Wisnu dulu. Jadi bagaimana Pak menyeimbangkan kebutuhan bantuan darurat atau bansos ini dan dorongan produktivitas kepada masyarakat kita? Singkat saja. Oke, kalau saya secara singkat, menurut saya bansos tuh jangan dihapus secara penuh, karena itu tetap kita butuh bantalan. Tapi yang perlu dilakukan pemerintah adalah upgrade. Upgrade itu apa? Kualitasnya ditingkatkan, sasarannya lebih baik. Itu yang kemudian jadi satu satu kata kunci. Lalu kemudian kita juga harus menekankan, berarti mengedukasi masyarakat ini adalah bantuan yang nggak akan selamanya. Oke, Jadi jangan sampai menimbulkan ketergantungan, dan bagaimana kemudian memanfaatkan bansos sosial tadi seperti Bu Nur Halimah untuk biar mereka bisa naik kelas. Karena ya, setelah naik ya, kelas pun pemerintah punya program-program tadi yang baik, kita ceritakan, ada nomor 2, nomor 3, dan lain-lain. Sehingga nanti baik. ekonominya kita bisa berkelanjutan, lebih ke sustainable, dan kemudian tadi politisasinya akan menghilang gitu, nggak akan serta-merta tiba-tiba orang bawa-bawa bantuan sosial dan lain-lain, Oke, seperti dari itu. Anda Pak Rahmat,
Bagaimana menjaga agar perubahan skema kebijakan bansos ini tetap humanis dan berempati, tetapi kebijakan itu atau kebijakan bantuan sosial itu tetap memberikan pengaruh yang positif hubungan antara masyarakat, rakyat, dan juga pemangku kepentingan? Silakan sebagai penutup, Pak. Ya, menurut saya harus ada pihak ketiga ya, yang mendampingi ya, memfasilitasi dan mensupport itu ya. Misalnya dari perguruan tinggi atau dari lembaga-lembaga yang di luar pemerintah ya, yang itu dalam hal nanti pendampingan misalnya itu ya. Nah, misalnya pernah ada di program PKH seingat saya ya, PKH itu tapi itu dalam bentuk riset ya. Ada beberapa teman-teman saya juga dari akademisi terlibat, tapi itu dalam riset. Nah, mungkin kalau misalnya ada dalam program pendampingan gitu ya, mitra pendampingan dari pihak ketiga yang dalam universitas, Mhm, lembaga gitu ya, mhm. itu mungkin akan lebih kuat ya. Misalnya teman-teman yang dari bidang ekonomi, misalnya ekonomi, keuangan, UKM itu akan lebih support ke sana. Ya, Bidang-bidang sosial misalnya kapasitasnya, capacity building-nya, skill-nya, komunikasinya gitu baik. ya. Sehingga itu akan lebih atau teman-teman kreatif misalnya kuliner, kreatif Oke, akan lebih produktif lah, ya, vokasi dan seterusnya. Jadi menurut saya itu bisa lebih simultan ke sana baik, programnya. baik. Baik, Pak Rahmat Hidayat terima kasih. Pak Wisnu Setiadi Nugroho terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami malam hari ini. Salam sehat, selamat malam. Selamat malam Terima kasih, Kak selamat malam. Rahmat, Ya. selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dua narasumber kami yaitu Wisnu Setiadi Nugroho